Imamat pasal yang ke-27, ayat yang ke-28 dan 29. Akan tetapi, segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus. Pastilah ia dihukum mati. Ayat yang ke-32 sampai 34. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Di dalam kitab Imamat pasal yang terakhir, Tuhan mengingatkan bagaimana orang Israel harus menjalankan nazarnya dan peraturan berapa banyak yang harus dibayarkan ketika mereka bernazar. Dan dari sekian banyak, ada sesuatu yang menarik yang boleh kita sama-sama lihat. Karena ada hal-hal yang dikhususkan, yang mana itu adalah menjadi milik Tuhan, yang tidak boleh ditebus, tidak boleh ditukar, dan tidak boleh dijual oleh orang-orang yang memilikinya. Disinilah kita memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa baik, namun Dia adalah Allah juga yang memilih apa yang Dia inginkan, memilih apa yang Dia mau, memilih apa yang Dia mau untuk dikhususkan. Dan disinilah ditulis bahwa setiap orang atau setiap hewan atau setiap ladang itu yang sudah dikhususkan tidak boleh ditebus, tidak boleh dijual, dan tidak boleh dibayarkan oleh yang lain, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Dan menariknya, di dalam persembahan persepuluhan hewan, Tuhan tidak menuliskan tentang memilih hewan-hewan yang baik saja, melainkan setiap hewan yang ke-10 yang melalui tongkat gembala dia masuk. Setiap hewan yang ke-10, apapun keadaannya, maka itu menjadi milik Tuhan. Tuhan memilih persembahan yang dikhususkan. Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan mengkhususkan hari di mana ada hari Sabat. Allah yang kudus, Allah yang spesial, telah mengkhususkan banyak di dunia ini menjadi milik kepunyaannya. Dan ketika Dia memilih menjadi memiliki hak dan setiap hal yang ada di dunia ini, maka apapun yang dipilih oleh Tuhan, apapun yang dikhususkan oleh Tuhan, baik itu benda, baik itu binatang, baik itu manusia, baik itu bangsa, maka ia akan menjadi kudus. Bahkan ditulis adalah maha kudus bagi Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih. Setiap pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih, imam-imam yang dipilih, dan setiap persembahan-persembahan yang diberikan adalah persembahan-persembahan yang dipilih. Semua Tuhan yang atur. Dan demikianlah kitab Imamat full dengan peraturan. Bahkan diakhiri dengan ayat, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang sudah dikhususkan dan harus memiliki kehidupan yang berbeda. Demikianlah Tuhan memilih sampai hari ini. Dia memilih anak-anaknya. Dia memilih gereja-gereja yang mana boleh mengerjakan
pekerjaan Tuhan. Dia memilih hamba-hamba Tuhan untuk boleh melayani di rumah Tuhan. Dia memilih setiap persembahan-persembahan yang dia mau pakai. Dia adalah Allah yang masih memilih sampai hari ini, mengkhususkan segala sesuatu dan menjadikan itu maha kudus. Adakah kita mengerti bahwa pilihan Tuhan adalah pilihan yang bukan sembarangan? Ketika Dia memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya, Dia tahu seberapa penting hidup kita untuk kita boleh menjadi umat Tuhan dan mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan memilih bukan berarti Dia tidak mengerjakan sesuatu. Hanya sekedar seorang bos memilih karyawannya, melihat CV bagus masuk. Tidak sesimpel itu. Tuhan memilih seseorang dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dan setiap orang-orang yang dipilih boleh ditebus dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Demikianlah kita yang sudah dipilih adalah sesuatu yang dikhususkan yang menjadi maha kudus di hadapan Tuhan. Demikianlah kita boleh melihat bahwa salib Tuhan, salib yang dipikul oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, itu telah membeli kita dan membawa kita menjadi milik kepunyaannya. Demikianlah kita boleh hidup di bawah hukum Tuhan, di bawah perintah Tuhan, yang mana kita mau terus berjuang untuk mencintai kebenaran, untuk membenci dosa, dan hidup di dalam pengharapan akan kedatangannya yang kedua. Mari kita mengukir nama Tuhan di hati kita yang sudah memilih kita, dan kita mengingat kembali karya salib untuk kita boleh kembali bersyukur dan melihat identitas kita kembali. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan yang telah memilih kami, yang telah mengkhususkan kami dan menguduskan kami. Di tengah segala manusia, di tengah segala bangsa, Engkau telah memilih bangsa Israel. Dan saat ini Engkau memilih kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, yang mana Engkau telah memilih kami dengan menebus kami dengan darah yang begitu mahal di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan panggilan kami, seturut dengan firman-Mu yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami untuk kami melangkah. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.